Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Gifted. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang jenius jika dibandingkan dengan teman-teman di sekolahnya. Sejak ibunya meninggal, anak ini udah dirawat oleh pamannya dari bayi hingga sekarang berumur 7 tahun. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba muncul sang nenek dari anak itu yang ingin mengambil alih hak asuh dari pamannya. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Frank yang tinggal bersama keponakannya Mary dan seekor kucing mata satu bernama Fred. Ceritanya, pagi ini Mary yang udah berumur 7 tahun akan berangkat ke sekolah untuk yang pertama kalinya. Nah, sebenarnya Mary menolak untuk bersekolah karena dia ingin belajar di rumah aja bersama Frank. Namun Frank tetap ngotot agar Mary bersekolah seperti anak-anak yang lain agar dia memiliki teman sebaya. Kemudian saat kembali ke rumah, tetangga mereka yang bernama Roberta meminta Frank agar segera menjemput keponakannya karena dia tahu kalau Mary adalah anak yang spesial. Sayangnya Frank tetap ngotot pada pendiriannya sebab dia ingin Mary tumbuh menjadi anak normal dan memiliki banyak teman. Di sisi lain, Mary terlihat sangat bosan berada di dalam kelas dan menganggap kalau gurunya memberikan soal matematika yang membosankan. 3 plus 3. Really? Melihat reaksi tersebut, Bonnie lalu memberikan pertanyaan yang lebih sulit kepada Mary dan tentu aja dia bisa menjawab semuanya dengan mudah. 15 plus 17. 32. By 135. And 695. The square root is 80. Singkat cerita, saat jam istirahat udah selesai, kepala sekolah yang bernama Davis ingin menyapa para siswa di kelas 1 SD. Tiba-tiba Mary berbicara nggak sopan pada Bu Davis dan memintanya untuk menelpon Frank agar segera menjemputnya. She's the boss. Get on your phone and call Frank and tell him to get me out of here. Nah, sebelum meninggalkan sekolah, Bonnie sempat berbicara pada Frank untuk menyampaikan kalau Mary adalah anak yang berbakat. Namun Frank pura-pura nggak mengetahui hal itu dan berbohong kalau dia mengajari Mary teknik berhitung yang pernah dikembangkan oleh tentara Nazi. Sepulangnya dari sekolah, Mary selalu menghabiskan waktunya bersama Frank yang bekerja sebagai teknisi kapal di sebuah dermaga. Frank pun merasa marah pada kelakuan Mary hari ini yang udah bertindak nggak sopan terhadap kepala sekolah. Sebagai paman yang baik, si Frank ini sangat menyayangi Mary seperti anak kandungnya sendiri. Dan dia selalu memberikan nasihat pada Mary agar keponakannya itu tumbuh menjadi anak normal yang memiliki banyak teman. Keesokan harinya, Bonnie mulai memberikan soal matematika dasar pada semua siswanya. Dan ketika Mary menyelesaikannya dengan cepat, Bonnie akhirnya memberikan soal tambahan yang sangat sulit jika dikerjakan oleh anak biasa yang baru duduk di kelas 1 SD. Done. Nah, karena merasa penasaran, Bonnie lalu mencari informasi tentang keluarga Mary di internet dan menemukan fakta kalau ibunya yang bernama Diane adalah ahli matematika. Dalam halaman tersebut, Diane diberitakan bunuh diri 7 tahun yang lalu dan sejak saat itu Mary diasuh oleh Frank yang merupakan adik Diane. Berbekal informasi dari internet, Bonnie kemudian datang menemui Frank di sebuah bar untuk meminta penjelasan lebih detail tentang Mary. Frank pun akhirnya bercerita kalau pada suatu hari dia menemukan Mary yang masih bayi di rumahnya dan Diane yang udah dalam kondisi nggak bernyawa.
Nah, sejak kematian Diane, Frank gak pernah mencari tahu keberadaan ayah kandung Mary dan dia bertekad untuk merawatnya sendirian. Bahkan Frank sengaja menjauhkan Mary dari neneknya karena Frank sangat mengenal ibunya sendiri yang merupakan wanita ambisius. Keesokan paginya saat di dalam bis, Mary gak sengaja melihat teman sekelasnya bernama Justin yang dikerjain sama kakak kelas mereka. Mary yang melihatnya pun merasa sangat kesal dan langsung menghajar anak itu sampai terluka. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah untuk membicarakan perbuatan Mary yang bisa membuatnya dikeluarkan. Di sana, Davis yang udah mendapat info tentang kejeniusan Mary juga ingin menawarkan beasiswa penuh di sebuah sekolah bagi anak-anak yang berbakat. Tapi sayangnya, Frank menolak tawaran dari Davis mengingat ibu Mary memiliki sejarah buruk pada sekolah tersebut. Jadi Frank ingin Mary tumbuh bersama anak-anak seumurannya dan meminta mereka agar mendidik Mary menjadi manusia yang baik. Just dumb her down into a decent human being. Everybody wins. Singkat cerita, saat tiba di rumah, mereka melihat seorang wanita bernama Evelyn yang merupakan ibu dari Frank dan Diane sekaligus nenek Mary. Evelyn pun memberikan Mary sebuah MacBook untuk belajar karena dia mengetahui kalau cucunya jenius seperti Diane. Nah, karena Frank sangat mengenal sifat ibunya, dia berusaha untuk menjauhkan Evelyn agar nggak berbicara banyak kepada Mary. Dan ketika Frank mengantar ibunya keluar, Evelyn mulai mempermasalahkan kondisi rumah Frank yang menurutnya nggak layak bagi Mary. Keesokan harinya, Frank kembali bertemu dengan Evelyn yang ingin mengambil alih hak asuh untuk merawat Mary. Sebab Evelyn merasa yakin kalau Mary jenius seperti ibunya dan dia ingin menyediakan Mary dengan fasilitas belajar. Mengetahui rencana tersebut, tentu aja Frank gak mau kalau Mary sampai diasuh oleh Evelyn yang akan bernasib sama dengan ibunya. Frank pun ngotot kalau dia nggak akan pernah melepaskan Mary, sehingga Evelyn berencana untuk merebutnya lewat pengadilan. Beberapa hari kemudian, Evelyn akhirnya menyewa seorang pengacara bernama Smith untuk memperebutkan hak asuh Mary dari Frank. Sedangkan Frank meminta tolong pada seorang pengacara bernama Cullen yang tinggal di dekat rumahnya. Dalam sidang pertama itu, Evelyn dan pengacaranya menuduh Frank telah melarikan Mary secara tidak sah hanya untuk memisahkannya dari Evelyn. Dan menurut Evelyn, Frank gak mampu memberikan Mary kehidupan yang layak karena mereka tinggal di sebuah rumah yang kondisinya sangat kotor. Di sisi lain, Frank dan pengacaranya berusaha untuk membela diri kalau hal itu merupakan keinginan Diane sebelum dia meninggal. Di akhir sidang, pengacara Evelyn meminta kliennya agar diperbolehkan untuk bertemu dengan cucunya sendiri dan hakim menyetujuinya. Lalu sesampainya di rumah, Frank ingin meminta tolong pada Roberta untuk memperbolehkan Mary menginap di rumahnya malam ini. Tentu aja Roberta nggak keberatan dengan permintaan itu, tapi dia juga ngomel-ngomel karena persidangan ini terjadi akibat Frank yang ngotot memasukkan Mary ke sekolah. Kemudian di malam harinya, Roberta mulai bersenang-senang dengan Mary yang akan menginap di rumahnya. Sedangkan Frank pergi ke sebuah bar untuk minum-minum dan tiba-tiba Bonnie datang menemuinya. Dalam pertemuan tersebut, Bonnie meminta maaf pada Frank karena dia nggak tahu kalau kepala sekolah akan menghubungi nenek Mary untuk memberitahu keberadaan cucunya. Namun Frank yang gak mau membahas hal itu malah mengajak Bonnie untuk minum-minum dan melanjutkan pembicaraan mereka sampai ke rumah. I can't do this. Tapi keesokan paginya, Mary yang ingin menonton film masuk ke rumah Frank untuk mencari DVD kesukaannya yang sekaligus membuat Bonnie terkejut. Good morning, Miss Stevenson. Karena kejadian itu, Bonnie yang merasa malu segera pulang ke rumahnya, sedangkan kondisi Frank dan Mary menjadi begitu canggung.
Kemudian saat Frank keluar, dia mendapat sebuah surat dari pengadilan yang memberitahu kalau Mary akan tinggal bersama Evelyn selama 2 hari. Dan keesokan harinya, Evelyn langsung menjemput Mary untuk mengajaknya ke rumah di kota Boston. Ketika Mary udah berada di rumah neneknya, Evelyn lalu memperlihatkan foto-foto kedekatannya dengan Diane. Dan waktu masih muda, ternyata Evelyn juga sangat tertarik pada matematika, tapi impiannya itu harus terkubur akibat menikah dan memiliki anak. Keesokan paginya, Evelyn mengajak Mary mengunjungi sebuah kampus sambil menunjukkan 7 soal milenium dalam bidang matematika. Di sana, Evelyn mengatakan kalau Diane hampir aja memecahkan satu soal milenium yang bernama Navier-Stokes. Setelah itu, Evelyn mengantar Mary untuk bertemu dengan seorang profesor bernama Seymour yang memberikannya soal matematika. Namun Mary hanya bisa menatap soal tersebut yang membuat Seymour merasa nggak yakin pada kemampuannya. Lalu begitu mereka keluar dari ruangan kelas, Mary mengatakan kalau soal itu kurang lengkap yang membuatnya mustahil untuk dipecahkan. Evelyn pun kembali mengajaknya untuk menemui Seymour, dan setelah memperbaiki soal tersebut, Mary langsung mengerjakannya dengan cepat. Nah, ternyata persoalan itu memang sengaja dibuat salah oleh Seymour untuk menguji kemampuan Mary. Dan setelah urusannya di kampus itu udah selesai, Evelyn lalu mengantarkan Mary pulang kembali ke rumah Frank. Keesokan harinya, Frank mengajak Mary ke sebuah tempat untuk bertemu dengan orang yang ingin memberikannya beberapa pertanyaan dari pengadilan. Di sana, Mary sempat mengatakan kalau dia menyukai Evelyn yang mirip seperti ibunya, tapi dia nggak mau tinggal bersama Evelyn yang suka memerintah orang. Nah, begitu bertemu dengan seorang wanita bernama Pat, Mary juga mengatakan kalau dia hanya mau tinggal bersama Frank. Sebab Frank udah merawatnya dari kecil sebelum dia mengetahui kalau Mary adalah anak yang jenius. You wanted me before I was smart. Singkat cerita, saat sidang kedua diadakan, pihak Evelyn mendatangkan seorang pria bernama Pollard yang merupakan ayah kandung dari Mary. Ceritanya, Pollard ini udah dites DNA-nya dengan Mary dan dihadirkan ke pengadilan ini untuk membantu Evelyn memenangkan hak asuh cucunya. Tapi ketika giliran pengacara Frank yang bertanya, ternyata keterangan Pollard ini nggak cukup kuat untuk membuktikan kalau dirinya berusaha mencari Mary sejak 7 tahun yang lalu. Bahkan dia juga nggak tahu kapan Mary dilahirkan, sehingga hakim memutuskan kalau pihak Frank lah yang memenangkan sidang kedua ini. Lalu sesampainya di rumah, Mary menjadi sangat bersedih karena mengetahui kalau ayah kandungnya ternyata tinggal di kota yang sama. Padahal sang ayah bisa aja mencarinya hari ini juga dengan mengikuti Frank pulang ke rumah setelah persidangan itu selesai. Merasa nggak ada yang mencintainya, Frank kemudian mengajak Mary dan Roberta pergi ke rumah sakit sambil duduk menunggu. Dan setelah beberapa lama, Frank akhirnya membangunkan Mary untuk melihat momen kelahiran bayi baru. It's a boy. Nah, sambil melihat keluarga orang lain, Frank lalu mengatakan kalau seperti inilah kebahagiaan dia dan ibunya ketika Mary dilahirkan. Ternyata momen bahagia itu membuat Mary tersenyum kembali dan meminta Frank untuk melihat kelahiran bayi yang lain. Singkat cerita, saat sidang ketiga diadakan, pengacara Frank mulai membahas tentang cara Evelyn dalam membesarkan anak-anaknya. Dan menurut informasi yang berhasil didapatkan, Evelyn terlalu memaksakan kemauannya pada kedua anak. Dalam informasi tersebut, Evelyn juga pernah melaporkan kekasih Diane atas tuduhan penculikan padahal mereka lagi pergi untuk berkencan. Dan 1 tahun setelah kejadian itu, Diane yang mengalami depresi pernah mencoba untuk bunuh diri tapi nyawanya berhasil diselamatkan.
Nah, untuk membela dirinya, Evelyn berpendapat kalau Diane adalah anak jenius yang memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya. Ternyata keterangan itu berhasil mempengaruhi hakim yang membuatnya ragu karena Evelyn udah menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Kemudian pada sidang berikutnya, pengacara Evelyn mulai membahas tentang pekerjaan Frank yang dulunya adalah seorang profesor di salah satu universitas di Boston. Mereka mulai mempermasalahkan kalau Mary nggak memiliki asuransi kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan penolakan beasiswa dari kepala sekolah. Nah, selain permasalahan tersebut, mereka juga menuduh Frank telah sengaja membawa Mary ke kota lain untuk menjauhkannya dari Evelyn. Semua keterangan itu pun membuat Frank jadi terpojok dan hanya bisa menjawab kalau dia berusaha merawat Mary sesuai dengan keinginan Diane. Anne wanted Mary to be a kid and to play. Lalu di malam harinya, Cullen akhirnya memberitahu keputusan pengadilan yang udah menetapkan orang tua asuh untuk merawat Mary. Dan ketika dia udah berumur 12 tahun, Mary boleh datang kembali ke pengadilan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal. Nah, sebenarnya pihak Evelyn juga udah menyetujui keputusan tersebut dengan berbagai syarat yang udah ditetapkan oleh pengadilan. Sayangnya, Frank gak suka pada hasil keputusan tersebut, tapi Cullen berusaha meyakinkan Frank untuk mengikutinya. Keesokan harinya, Frank datang ke rumah orang tua asuh yang akan merawat Mary sesuai dengan keputusan pengadilan. Pasangan suami istri itu pun gak keberatan dengan kehadiran seekor kucing karena Mary akan membawa Fred bersamanya. Kemudian saat Frank membawa Mary ke rumah itu, mereka berdua merasa sangat kehilangan dan Mary juga gak mau berpisah dari Frank beserta Roberta. Namun dia terpaksa meninggalkan Mary bersama orang tua asuhnya dan sejak hari itu kesedihan mulai menghampiri Roberta dan Frank. Beberapa hari kemudian, Frank datang mengunjungi Mary ke rumah orang tua asuhnya dengan maksud membawakan hadiah. Namun sang suami tiba-tiba bersikap aneh dan mengatakan berbagai alasan untuk menghalangi Frank bertemu dengan keponakannya. Sementara itu di tempat lain, Bonnie nggak sengaja melihat foto Fred di sebuah mading yang bertuliskan kalau kucing oranye itu boleh diadopsi. Bonnie pun segera memberitahu Frank tentang kejadian itu, sehingga dia langsung pergi ke tempat penampungan hewan untuk membawa Fred kembali ke rumah. Lalu setibanya di rumah, Frank segera mengambil dokumen dari lemari penyimpanannya dan mengajak Roberta untuk pergi ke rumah orang tua asuh Mary. Di sana, Frank udah menduga kalau Evelyn lah yang melakukan semuanya ini dan akhirnya dia menemukan ibunya bersama beberapa staf yang lagi membantu Mary belajar. Melihat kondisi tersebut, Frank kemudian memberikan sebuah dokumen dan berusaha untuk mengajak Mary kembali ke rumah. Evelyn pun menjadi terkejut karena dokumen itu adalah pembuktian Diane tentang persoalan Navier-Stokes. Di sisi lain, Mary terlihat sangat kesal pada Frank yang udah tega meninggalkannya sendirian. Namun akhirnya Frank meminta maaf atas kesalahannya dan mengatakan kalau dia telah mengambil Fred kembali dari tempat penampungan hewan. Setelah berhasil membujuk Mary, Frank kemudian mengajak Evelyn berbicara empat mata untuk membahas wasiat dari Diane. Sebelum meninggal, Diane sempat berpesan pada Frank agar dia menerbitkan hasil penelitiannya dengan syarat dia harus menunggu sampai kematian Evelyn. It wasn't her death she was talking about. Wait for me to die. Nah, karena situasi mereka udah rumit, Frank akhirnya meminta pada Evelyn untuk menerbitkan hasil kerja Diane sesuai tuntutannya selama ini. Dan setelah Frank pergi dari tempat itu, Evelyn segera menelpon Seymour untuk membantunya dalam menerbitkan hasil kerja Diane yang penuh dengan tetesan air mata.
Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan pada Mary yang lagi belajar di sebuah universitas untuk mengembangkan bakat yang dia miliki. Setelah itu, Frank mengantarkan Mary untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang dulu, dan terlihat Mary udah terbiasa bermain dengan anak seumurannya. Oke teman-teman, sebelum menutup video ini, admin cuma mau nyampein ya kalau di film ini punya dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, Frank yang udah merawat Mary sesuai dengan keinginan Diane, sedangkan yang kedua sang nenek atau Evelyn yang ingin cucunya mengembangkan bakat yang ia miliki. Oke, yang terakhir admin mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.